yaitu yang dengan judul membuat janji dan mengundang, ya. Kita akan mulai, slide aja langsung. Jadi hari ini kita akan sharing, mungkin teman-teman sudah punya pengalaman yang jauh lebih tinggi, punya jam terbang yang lebih tinggi, tapi ini kita akan samakan persepsi, kita akan samakan kurikulum untuk menciptakan satu standar, gitu ya. Jadi sebelum memulai, memang ada baiknya kita memiliki mindset yang tepat. Sebelum mengundang, melakukan aktivitas ini, kita harus memiliki mindset yang tepat, gitu ya. Mindsetnya kurang D lagi, mohon maaf teman-teman. Jadi gini, fakta di lapangan ini buat teman-teman yang baru mungkin ya. Kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman lama, mungkin ini sudah terbiasa, bagian dari kebiasaan mereka sehari-hari. Mungkin buat teman-teman yang baru, ini faktanya, fakta di lapangan begini. Jadi seringnya ketika kita belum join MLM, belum join FHI ini, kita kalau membuat janji ketemu dengan teman-teman kita, kolega kita, saudara kita, rekan kita, itu gampang sekali. Tapi begitu kita join FHI, kok rasanya semuanya langsung terblok gitu, susah sekali membuat janji. Ini faktanya gitu ya. Nah kenapa? Karena mungkin gini teman-teman, seringnya kita ini terbebani, dan ini mindset yang harus dirubah. Kita terbebani dengan target-target yang macam-macam. Contoh gini, kita membuat janji ketemu itu tujuannya apa sih? Seringnya kita tuh membebani diri kita membuat janji supaya kita bisa presentasi, kan ya. Untuk setelah presentasi tujuannya untuk apa? Supaya orang itu mau join, kan? Terus kalau dia join, tujuannya apa? Supaya dia bisa ikut jalan menjalankan bisnis ini. Terus tujuannya supaya saya sukses. Beban itu kita sudah berikan kepada diri kita sendiri sebelum kita memulai pekerjaan. Jadi kita sarankan teman-teman, kalau mau janji ketemu sama orang, sama teman kita, rekan kita, prospek kita, kolega kita, tujuannya ya ketemu aja. Tujuannya ketemu aja. Jadi membuat janji ketemu itu tujuannya untuk ketemu. Itu yang pertama. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Bahkan orang-orang seperti saya, mungkin kadang-kadang kita ketemu, pada saat ketemu, mungkin bahkan sampai akhir pertemuan kita, mungkin ke satu kondisi, waktu, dan sebagainya, kita tidak punya kesempatan presentasi, ya nggak apa-apa. Itu untuk membangun kedekatan aja. Jadi presentasi itu waktu kita janji ketemu itu ya mengalir aja, lihat situasi, lihat kondisi, kalau memungkinkan ya kita presentasi. Tapi yang penting ketika kita membuat janji ketemu itu ya untuk ketemu, membangun kedekatan. Ya, itu mindset pertama. Yang kedua, ketika kita menjalankan apapun profesi kita ini harus sungguh-sungguh, harus punya komitmen. Jadi ini adalah bagian dari pekerjaan kita yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi setiap hari seperti saat ini, malam hari ini setelah training, Anda harus punya agenda untuk janji ketemu dengan orang-orang besok. Mungkin Anda bisa membuat janjinya sekarang, kemudian untuk janjian ketemu besok atau lusa, atau minggu ini, yang memungkinkan untuk dia juga bisa bertemu kita. Yang jelas Bapak Ibu, gunakan ini, aktivitas ini adalah aktivitas sehari-hari. Jadi apapun profesi kita itu selalu mengerjakan profesi kita setiap hari. Kalau kita bekerja misalnya, kita harus setiap hari bekerja. Kalau kita mau usaha buka toko gitu, kita juga harus setiap hari buka toko gitu kan. Ya mungkin Anda bisa libur, sehari atau 2 hari dalam seminggu, ya boleh juga. Tetapi lakukan ini setiap hari sebagai profesi Anda. Karena kalau enggak ya Anda nggak akan berhasil. Ya. Bahkan mereka yang profesional ketika mereka memulai suatu MLM baru, mereka punya target minimal harus ketemu 5 orang. Ya. Atau orang-orang yang mau membuka leg baru, grup baru, mereka punya target untuk ketemu setiap hari 5 orang. Atau mereka yang ingin mencapai target peringkat baru, mereka membuat janji minimal 5 orang. Mereka punya target, itu orang-orang profesional. Dia pengen target penghasilan baru, misalnya tadinya 25 juta, pengen saya jadi 50 juta per bulan. Bagaimana caranya? Mereka buat target, sehari harus ketemu 5 orang. Jadi ini Anda harus punya mindset ini. Ini adalah pekerjaan Anda sehari-hari, dan Anda harus melakukannya ini setiap hari. Boleh ambil libur 2 hari atau sehari boleh, tapi ini adalah pekerjaan Anda sehari-hari. Mindset ketiga, profesionalisme itu hanya bisa dibangun dengan jam terbang, gitu ya. Jadi orang mengatakan untuk menjadi profesional itu butuh 10.000 jam terbang.
Jadi untuk mencapai itu Anda harus lakukan setiap hari. Anda akan jadi profesional. Mungkin dalam training ini atau nanti ada script-script itu sifatnya membantu aja sebagai wacana saja. Anda bisa lakukan sesuai kebutuhan. Tidak semuanya ini tepat buat Anda, tapi Anda bisa jadikan ini sebagai acuan, ya. Dan nanti semakin jam terbangnya tinggi, semakin tahu bagaimana cara mengundang orang jadi bertemu dan sebagainya. Itu ya. Kita mulai slide. Silakan Mbak Diana. Ini yang penting juga. Jadi jangan menjelaskan. Seringnya kita janji ketemu itu kita sudah menjelaskan bisnisnya, bahkan kita sudah menjelaskan produknya, menjelaskan macam-macam yang kita jelaskan. Sehingga orang itu ya sudahlah saya sudah jelas. Akhirnya nggak ketemu. Padahal dalam telepon itu belum tentu orang mendapatkan emosionalnya. Gitu. Orang belum tentu mendapatkan feel-nya. Kecuali kita sudah ketemu, ya. Kecuali kalau itu adalah orang-orang yang hot prospect kita. Memang ada di dunia ini, di sekitar kita ini hot prospect. Orang yang apa kata kita dia ngikut aja. Ikut itu hot prospect ya. Jadi kalau bisa jangan jelaskan. Anda janji ketemu hanya untuk ketemu. Nanti Anda mungkin pada posisi seperti leader-leader Anda. Leader-leader Anda itu kalau sudah ngajak orang, yuk ngopi yuk. Mereka udah tahu, ini mau dipresentasi nih, pasti gitu ya. Nah, karena mereka sudah punya jam terbang yang cukup, jadi orang-orang sudah tahu karakternya, sudah tahu apa namanya profilnya. Jadi kalau misalnya leader-leader Anda, plan-plan Anda mengundang orang untuk sekedar ngopi, mereka tahu bahwa ini ada sesuatu bisnis yang mau disampaikan. Ya. Jadi sebaiknya jangan menjelaskan, tapi janji untuk ketemu. Jangan jelaskan produknya, jangan jelaskan bisnisnya, tapi untuk janji ketemu aja. Gitu ya. Slide. Nah, ini tips mengundang yang efektif, gitu ya. Cold market, orang yang belum terlalu dekat dengan Anda, mungkin Anda kenal sepintas, ketika Anda membuat janji, ya Anda bangun kedekatan aja dulu. Ya, bangun kedekatan. Bahkan pun kalau bisa Anda sudah bisa membuat janji dan ketemu, kalau belum memungkinkan untuk menyampaikan informasi ini, Anda tidak harus langsung presentasi saat itu juga. Anda boleh bangun kedekatan dulu. Itu untuk cold prospect. Berbeda dengan hot prospect tadi. Mungkin kalau hot prospect Anda sekedar telepon, dia bisa apa namanya bisa langsung join, bisa langsung mengambil keputusan. Tapi untuk cold prospect yang belum terlalu dekat sama Anda bangun kedekatan dulu. Itu tips pertama. Yang kedua, kalau bisa undang pasangannya juga, gitu ya. Karena di bisnis network ini kadang-kadang gimana ya, orang tempat ngumpulnya banyak orang gitu ya, tempat apa namanya orang kadang-kadang meluangkan waktu yang sangat lama, apalagi kalau misalnya beda jenis, misalnya beda lawan jenis, misalnya Anda laki-laki mau ketemu prospek Anda yang wanita, kita sarankan Anda untuk si prospek itu mengajak suaminya juga, biar tidak ada kecurigaan dan lain sebagainya. Dan kalau bisa pas presentasi nanti, walaupun tujuan Anda untuk presentasi prospek Anda yang wanita, sebaiknya Anda fokus presentasinya ke suaminya seperti itu. Jadi tidak ada timbul kecurigaan, ya. Lalu berikan 2 pilihan waktu yang jawabannya ya atau iya. Contoh nih, contoh. Kita ketemunya besok Rebo atau Kamis, misalnya ya. Kalau dia jawab Rebo berarti iya kan jawabannya. Kalau dia jawab Kamis, iya juga. Gitu. Jadi jawabannya kasih pilihan iya atau iya. Bagusnya kalau dia bilang misalnya Kamis, gitu. Oke, bagusnya siang atau sore. Kalau dia jawab siang berarti iya kan. Kalau dia jawab sore juga iya. Kalau dia jawab sore biasanya dia memilih yang paling lama gitu kan. Dan latah biasanya pertanyaan terakhir itu yang dijawab. Jadi kalau misalnya hari ini hari Rabu, misalnya Anda pengen ketemunya hari Kamis, kasih pertanyaan gini, bagusnya ketemunya Jumat atau Kamis? Jangan bilang Kamis gitu. Karena seperti anak kecil itu orang juga bisa latah. Gitu kan. Jadi kalau ditanya minum teh atau susu, dia jawabnya susu. Minum susu atau teh, dia jawabnya teh. Gitu. Jadi Anda bisa teknik itu bisa Anda gunakan juga kepada orang dewasa. Mau ketemunya Jumat atau Kamis, dibilang Kamis. Ya. Oke, kalau sekarang dia sudah jawab Kamis, kita tanya nih, siang atau sore? Dia jawab sore. Gitu. Ya, oke juga ya, sore bagusnya jam 3 atau jam 4. Dia jawab jam 3 atau jam 4 ya, sebetulnya iya juga mengiyakan untuk janji ketemu kita. Ya, kemudian
Gunakan telepon itu sambil berdiri. Kalau bisa jangan mengundang orang lewat chat gitu ya, telepon ya, telepon. Lalu kita sarankan untuk Anda berdiri dan tersenyum, gitu ya. Biasakan Anda berbicara dengan tersenyum. Kenapa? Karena mereka waktu mendengarkan Anda telepon di telepon itu, mereka hanya fokus mendengarkan suara Anda. Jadi ketika Anda berbicara dengan tersenyum, orang itu bisa merasa. Ketika Anda rebahan itu juga nggak ada energinya, nggak ada semangatnya, nggak ada di info semangat di sana. Berbeda ketika Anda berdiri, Anda kelihatan orang sedang bersemangat. Gitu. Apalagi kalau Anda senyum, kelihatan Anda happy. Anda bahagia menyampaikan sebuah informasi besok. Anda bahagia untuk mengundang dia ketemu besok. Gitu ya. Nah, kemudian jawab pertanyaannya dengan pertanyaan. Contohnya apa ya? Contohnya biasa kadang-kadang orang itu suka curiga gitu ya. Begitu kita undang dia jawab, MLM bukan nih. Kalau kita sarankan jawab aja dengan pertanyaan. Kalau misalnya jadi ini MLM bukan gitu. Tanya lagi, kamu suka MLM enggak? Takutnya kalau karena kita baru gitu, kita sering terintimidasi bahwa kalau kita menawarkan MLM itu orang nggak suka gitu. Sehingga banyak orang ditanya, ini MLM bukan? Ya bukan gitu. Padahal pas di presentasi MLM. Apalagi kalau misalnya begini, Anda ditanya, ini MLM bukan? Lalu Anda bilang bukan. Dia jawabnya begini, sayang ya, saya ini padahal lagi nyari MLM, kan celaka lagi kita, betul nggak? Jadi yang paling bagus itu tanya kembali, kamu suka MLM nggak? Jadi kalau misalnya dia suka bilang, saya nggak suka. Ya kamu tahu kan, dulu saya memang nggak suka MLM gitu. Udahlah kita ketemu aja, nanti saya jelasin. Gitu ya. Kalau misalnya dibilang, wah saya suka MLM, suka banget. Ya udah besok ketemu, ini ada MLM bagus baru. Nah, terus misalnya ada ini, jangan memohon. Jadi ini untuk semua sih, untuk semua kegiatan kita, teman-teman. Kita mau mengundang, kita mau presentasi, kita mau kita mau follow up, mengajak orang ke pertemuan, mengarahkan orang ke training, jangan pernah memohon. Jadi posisikan diri Anda itu sebagai tangan yang di atas. Jadi memberi. Ketika Anda mengundang ini, kalau Anda punya niatan untuk membantu orang tersebut, untuk bisa sehat, untuk bisa sukses, nggak tahu kenapa orang tiba-tiba ngelihat benang merahnya. Kalau tujuan Anda ngajak orang untuk supaya Anda sukses, orang tahu, wah ini orang ini kayaknya mau manfaatin gua nih, ya. Tetapi kalau misalnya Anda janji ketemu, Anda ngundang, Anda presentasi, niatnya untuk membantu dia supaya dia sukses atau dia sukses, orang juga akan melihat, dia benar-benar tulus ya mau bantu saya. Jadi niatnya itu dari awal sudah harus benar. Jadi apapun hasilnya Anda tidak akan merasakan berat. Kan? Kemudian maksimal 2 menit. Jadi kesan terburu-buru bahwa Anda sibuk, Anda banyak pekerjaan, Anda sangat aktif gitu ya. Jadi supaya tidak banyak pertanyaan. Bahkan kalau dia masih nanya, Anda sudah jelas, udah besok ketemu aja deh. Nanti masalahnya gini loh, kalau saya jelaskan lewat telepon itu ribet. Kita ketemu aja, paling 2 menit, 20 menit juga udah kelar jelasinnya. Misalnya Anda gitu, tapi dia masih ngotot. Anda pura-pura aja sibuk. Ya bentar ya, bentar. Tunggu. Aku nyusul gitu. Kayak gitu, seolah-olah Anda terburu-buru gitu. Sore ini sudah ditunggu teman-teman di mobil. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ingatkan kembali. Kalau contoh tadi misalnya Anda sudah membuat janji hari Kamis jam 4 sore. Oke, kalau gitu kita sudah fix ya, kita janjian besok hari Kamis jam 4 sore di Central Park misalnya. Kita di ini ya, di Excelsior ya. Ini saya buat di agenda saya loh, supaya kita besok ketemu. Besok misalnya paginya ingetin lagi. Bos, nanti ya jam 4 sore ya di di Excelsior Central Park misalnya begitu. Anda ingetin lagi ya. Nah, nanti misalnya Anda berangkat, bos aku on the way ke Central Park nih. Ingetin terus supaya dia ingat. Kadang-kadang orang itu lupa karena kesibukannya lupa. Jadi Anda berulang-ulang ingetin. Gitu ya, teman-teman ya. Slide.
Nah, ini contoh skrip nih. Sekali lagi ini bisa aja sesuai dengan Anda, bisa aja juga tidak sesuai. Tapi yang paling penting Anda tingkatkan jam terbang Anda. Nanti Anda akan ketemu yang nyaman itu Anda akan ngomongnya seperti apa. Ini contoh cara mengundang nih. Bro, misalnya saya nggak tahu teman-teman sukanya ngomong bro, gue, lu, iya, apa, ente, apa terserah lah ya. Misalnya, bro, gue ada project baru nih. Project ini oke loh, ini bisa menghasilkan 20 juta per bulan gitu. Kalau lu mau. Lu kalau masih ada tambahan lagi 20 juta masih mau nggak kerjain project ini? Itu misalnya. Kalau dia boleh oke deh gitu. Terus kalau masih nanya-nanya itu gimana project ntar aja besok aja gue jelasin. Kalau lewat telepon ribet lagi gue sibuk nih besok aja. Ntar paling 20 menit juga udah kelar. Gitu ya. Nah, contoh lagi slide. Kita contoh skripnya. Nah, contoh nih, bro, kangen gue nih. Kalau kalau saya nih, leader-leader Anda gitu, misalnya udah ketemu orang gitu, telepon ngomong kangen gitu. Mereka udah tahu, lu paling mau ketemu gitu. Tapi ini sekali lagi buat teman-teman yang baru. Kangen, gue tiba-tiba inget ente, misalnya, inget lu. Kebetulan gue lagi jalanin proyek dari USA nih, proyek coklat. Gue inget lu, kayaknya lu cocok deh buat bisnis ini. Ketemuan yuk, misalnya. Itu contoh skrip ya. Kamu bisanya Rebu atau Kamis atau Selasa atau Kamis atau Kamis atau Jumat terserah. Kasih pilihan 2 waktu yang dia jawabnya iya ya. Slide. Nah, skrip nih yang ketiga nih. Apa kabar? Kangen nih, ngopi-ngopi yuk. Sekali lagi, teman-teman saya kalau saya ajak ngopi mereka udah pasti tahu ini bakal dipresentasi. Tapi buat saya bagus juga karena itu akan tersortir. Orang yang mau ketemu saya diajak ngopi itu berarti dia sudah siap untuk mendengarkan presentasi saya gitu. Dan Anda nanti pasti akan juga mengalami itu. Kalau Anda terus jalanin bisnis ini menjadi profesional ya. Nih contoh nih, kebetulan ada teman lama gue nih bro, dia lagi jalanin bisnis coklat dari Amerika. Dia sukses banget loh bro. Dia udah bangun rumah, baru jalanin setahun dia bangun rumah hampir 1 M loh. Kita dengerin yuk, kita lihat yuk seberapa bagus bisnisnya. Kalau dia nanya, bisnisnya apa? Makanya besok kita lihat yuk teman gue mau ngomong apa. Berarti dia juga sudah siap bahwa Anda ketemu dia dengan 1 orang. Kalaupun Anda misalnya buat janji, tapi Anda ternyata tidak mengajak dalam waktu ketemu itu Anda ternyata membawa orang upline atau downline, Anda sebaiknya sampaikan sebelum ketemu, bro, gue ntar ada temen ya, 1 temen gue, nggak apa-apa kan kita bertiga ya, atau berempat sama istri lu nggak apa-apa kan. Jadi kalau Anda ngajak orang, usahakan orang itu tahu bahwa Anda akan mengajak upline atau seseorang dengan Anda. Jadi jangan sampai nanti orangnya kaget ternyata Anda bawa teman. Iya, slide. Ini masih skrip ya, yang keempat. Apa kabar Pak? Misalnya Anda panggilnya Pak gitu ya. Teman saya lagi bawa bisnis import nih, import coklat dari Amerika dan lagi cari distributor, misalnya gitu ya, di Indonesia gitu ya. Saya ingin Bapak kan pebisnis gitu. Saya mau minta masukan juga dari Bapak. Kadang-kadang orang kalau bisnis itu orang lebih suka kalau misalnya kita minta masukan. Jadi kadang-kadang karena dia ngelihatnya kita ini orang yang belum sukses gitu, kita mau sampaikan satu bisnis dia nggak suka. Gitu. Tapi berbeda ketika dia memang lebih sukses dari kita sampaikan aku mau minta masukan nih, Bapak kan pebisnis gitu. Barangkali ini bagus untuk saya minta masukan. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Slide berikutnya. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh skrip. Anda bisa perbanyak. Kalau saya sih kadang-kadang kalau teman akrab banget ya udah macam-macam ngomongnya sambil bercanda gitu. Kadang-kadang saya ngomongnya yang penting enak nyaman buat dia sehingga dia benar-benar mau datang. Kadang-kadang saya dengar kamu istrinya udah 3 ya. Wah ngaco lu gitu. Biasanya kan gitu ya. Ngaco lu. Dengar dari mana? Enggak kok susah banget ditemuin gitu loh sambil ketawa-ketawa gitu. Kalau enggak gua enggak sibuk enggak ngapa-ngapain. Ya udah ketemu biasanya ngopi kangen gua. Udah gitu aja saya biasanya ya. Nah, jadi begini teman-teman, karena
sebetulnya yang sering kita lihat di dalam pengalaman membangun bisnis ini, seringnya nanti orang-orang yang sukses di bisnis network ini bukan orang-orang yang pintar ngomong. Bukan orang-orang yang punya pengalaman lama di bisnis network marketing, tapi orang-orang yang jago ngundang, jago promosi pertemuan. Jadi sebagai good promotor. Jadi usahakan Anda benar-benar ahli, karena Anda harus punya sikap. Kalau Anda terus melakukan ini, nanti orang-orang yang Anda undang itu untuk janji ketemu, Anda prospek, Anda presentasi, lalu dia join, dia meniru cara Anda. Jadi kalau Anda punya sedikit contoh untuk mereka, ya mereka nanti enggak jalan seperti yang kita inginkan. Jadi perlu contoh gitu ya. Jadi kalau Anda punya banyak contoh gitu ya, Anda melakukan terus setiap hari. Lakukan ini setiap hari. Kalau bisa Anda punya target sehari itu harus ketemu berapa orang. Kalau kami para profesional kami punya target. Bahkan sampai sekarang saya masih punya target untuk ketemu 5 orang. Hari ini saya ketemu sekali, tapi lebih dari 5 orang malah, 2 kloter lah. Jadi Anda harus punya target. Apalagi kalau Anda punya impian, Anda harus punya komitmen untuk mewujudkan impian. Gitu ya. Slide. Ada lagi slide-nya? Mbak Diana? Ini ada tugas, tapi sebelum tugas begini ya teman-teman. Tadi saya sampaikan di awal, bahkan begini, kadang-kadang ketika kita punya punya kesempatan untuk ketemu, belum tentu kita punya kesempatan untuk presentasi, gitu ya, dalam keadaan kondisi yang apapun gitu. Kayak saya, leader-leader Anda, bahkan kadang-kadang ketemu orang itu, bahkan mereka yang presentasi, kan? Atau mungkin Anda waktu ketemu prospek Anda itu, mereka hanya curhat. Begitu Anda mau presentasi, ternyata waktunya tidak cukup, dia dijemput suami atau ditelepon suami dan sebagainya, gitu ya. Sehingga Anda tidak punya kesempatan untuk presentasi. Nggak apa-apa, bangun kedekatan aja. Tapi begini, setiap Anda ketemu orang, pastikan bahwa Anda menanamkan sesuatu di dalam pikiran mereka, ya. Walaupun Anda tidak punya kesempatan untuk presentasi, Anda pastikan menanamkan sesuatu di kepala mereka, ya. Ini contoh. Itu kita sebutnya farewell shot. Jadi tembakan perpisahan. Karena gini teman-teman, kadang-kadang pembicaraan kita dalam satu pertemuan, seluruh pembicaraan kita itu tidak diingat sama sekali sama lawan bicara kita. Tapi ketika kita mau berpisah, lalu kita sampaikan sesuatu, itu yang justru yang paling diingat. Itu namanya farewell shot. Farewell shot itu begini, dulu ceritanya gini, kalau ada film western, film cowboy, ada cowboy yang dikejar-kejar sama sheriff gitu ya, cowboynya di depan sana ditembakin dari belakang sama sheriff, sama polisi-polisi gitu. Lalu dia melakukan tembakan dari depan itu ke belakang, dia noleh ke belakang, nembak. Itu kan nggak mungkin kena sebetulnya. Betul nggak? Kenapa nggak mungkin kena? Karena dia berkuda, noleh ke belakang, bagaimana sulitnya. Tapi tembakan itu, farewell shot itu, untuk mengalihkan perhatian para sheriff itu, supaya tidak mengenai sasaran dia. Jadi, itu namanya farewell shot. Mungkin saat Anda ketemu, Anda belum punya kesempatan, atau mungkin presentasi Anda ditolak. Tapi, pastikan di sesi terakhir Anda mau berpisah, itu Anda sampaikan farewell shot yang bisa nancep ke kepalanya. Misalnya gini, Anda presentasi, lalu Anda presentasi produk, ditolak. Anda tawarkan bisnisnya, dia tolak. Terus Anda tawarkan produknya, dia juga masih tolak. Lalu Anda minta referensi, Pak, Bu, mungkin Anda belum membutuhkan bisnis ini, mungkin juga Anda nggak membutuhkan produk ini, tapi barangkali ada ponakan Anda yang butuh pekerjaan, boleh minta referensinya nggak? Atau barangkali ada sepupu, ada produk ini lagi sakit, boleh minta referensinya nggak? Kan begitu ya kita diajarkan. Tapi kalau itu pun ditolak, Anda lakukan farewell shot. Anda bilang begini, contoh. Anda bilang begini, baik Pak, baik Bu, sambil Anda menutup flipchart Anda, masukkan ke tas, itu baik Pak, baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya untuk menyampaikan informasi.
saya tahu menurut Bapak Ibu belum bisa melihat apa namanya besarnya bisnis ini. Tapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa bisnis ini jauh lebih besar dari yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, contoh misalnya saya kemarin di presentasi bisnis robot, robot forex gitu ya. Ada bisnis baru yang baru jalan, belum ada izinnya. Di presentasi saya bilang apa? Saya bilang oh iya bagus. Dia punya kelebihan dibanding trading yang lain-lain, dibanding robot yang lain-lain. Saya senang bisa dengerin terus. Saya tanya jawab gitu. Ini kalau gini. Jadi begini, kadang-kadang kalau orang marketing itu tahu kalau kita tanya sesuatu, mereka mikirnya ini kan buying signal. Oh dia tanya ini buying signal di bakal join. Dan saya masuk ke sana, ke area sana, seolah-olah saya memberikan buying signal, seolah-olah saya mau join. Itu untuk menyenangkan dia aja. Karena dia lagi hot, dia lagi semangat di sana, jadi saya nggak mungkin prospek, saya nggak mungkin balik, dan saya nggak mungkin debat. Ya. Jadi saya dengar, tapi di sisi terakhir, ketika saya punya kesempatan bicara, dia tanya saya, gimana Pak? Bagus sih Pak. Terus ya karena saya masih di produk, saya jalani bisnis Pak, dan saya fokus di sana. Oh ya nggak apa-apa, begini dia bla 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 bla. Tapi di sesi terakhir saat kita mau berpisah, saya sampaikan sesuatu. Saya bilang begini, Pak, kita ini memang tidak bisa melihat masa depan kita. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari sejarah, saya bilang gitu. Jadi kalau di Indonesia ini, saya bilang begini, di Indonesia ini leader-leader MLM yang besar-besar itu sebetulnya lahirnya pada saat seperti ini, Pak. Pada saat krisis. Jadi kalau kita ingat 98 kita krisis tahun 2000, 2001, 2002, 2003 seterusnya itu banyak MLM produk yang meraksasa. Saya bilang begitu. MW, TNC, Keling, CNA, Sanduk, KK, Purpos, macam-macam Pak. Dan itu waktu itu omsetnya bisa puluhan miliar per bulan per MLM. Dan sampai sekarang MLM itu masih berdiri. Orang-orang yang di awal tahun itu join, itu mereka menikmati bonus ratusan juta sampai miliaran sampai sekarang Pak selama 20 tahun. Itu kita belajar dari sejarah itu. Dan sejarah juga mengajarkan kita bisnis network yang tanpa produk, yang musiman, yang ngetren gitu, seperti misalnya dulu manusia membantu manusia, tiba-tiba banyak sekali manusia membantu manusia. Umurnya nggak lama dan berakhirnya kita kehilangan banyak teman. Sama dengan yang trading robot ini sama loh Pak. Ini tiba-tiba banyak yang latah nih semua pada trading. Tapi kok sejarahnya mengajarkan kita ini nggak bakal lama ya. Jadi saya masukkan sesuatu ke pikirannya mereka supaya nanti pada malam hari tidurnya terganggu. Gitu ya. Itu namanya farewell shot. Oke teman-teman, jadi itu tadi tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini buat teman-teman yang baru khususnya menginspirasi, merefresh buat teman-teman yang sudah lama join MLM gitu ya. Nah ini ada tugas nih, WA ke 10 hot prospect, hanya hot prospect ya, jangan WA kepada cold prospect. Hot prospect itu yang orang yang apapun Anda ngomong, dia join, yes Pak saya join. Bahkan kalau misalnya ini ada bisnis, Anda belum ngomong bisnis, ini ada bis gitu, dia langsung join. Nah itu hot prospect banget. Ya, ini tugasnya ke 10 hot prospect. Slide, bisa? Sudah siap teman-teman? Ada yang buka mic-nya nggak? Bisa. Sudah siap nggak ini kira-kira? Halo teman-teman, di unmute boleh? Pak Effendi atau Mbak Diana? Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak, bisa Pak, yakinlah. Baik. Jadi gini, ini tugas ya. Sekali lagi ini tugasnya nggak dikumpulkan, ini nggak ujian, tapi ini baik atau bermanfaat buat Anda semua untuk membangun bisnis Anda semua. Jadi terserah Anda panggilan akrabnya gimana. Apa kabar, Bro? Gitu kan. Misalnya gini, gue sama teman-teman lagi tanganin proyek baru nih, masih kurang 2 atau 3 orang lagi. Lo mau join nggak? Saya ada meeting hari Selasa misalnya. Sama Kamis, kamu bisanya hari Selasa atau Kamis? Bisanya gitu. Kirim ke 10 teman-teman Anda. Bisa ya? Bisa. Halo? Bisa ya? Ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Siap, bisa Pak. Ini Ya, hanya untuk prospek yang sangat akrab, yang kalau misalnya nggak ada Anda gitu sehari dia kangen sama Anda, itu prospek Anda. Ya. siap.
Bisa. Oke, siap. Ya. Sekali lagi tentang farewell shot, teman-teman, ini tambahan saja farewell shot. Jadi gini, kadang-kadang kita ini waktu bincang santai sama donen kita, lalu pada saat kita lagi pengen ketemu, kangen di rumahnya, kita ingat apapun pertemuannya, apapun pertemuan Anda dengan calon prospek, dengan donen Anda, pastikan di akhir sesi pertemuan Anda melakukan farewell shot. Jadi farewell shot itu sesuatu yang ingin Anda tanamkan kepada orang itu, yang membuat dia ingat terus, bahkan bisa membangunkan gelombang emosinya. Jadi leader-leader yang profesional itu kadang-kadang begini, ketika dia melakukan konsultasi, misalnya dia sudah memberikan konsultasi, dia sudah salaman, donennya sudah siap semangat gitu, donennya pulang, begitu sampai itu dipanggil sama dia. Misalnya namanya Ridwan gitu. Pak Ridwan, sini deh. Dia noleh, begitu noleh dia di belakang, Anda peluk. Saya yakin kamu bisa. Kamu pasti bisa. Itu farewell shot yang memberikan semangat. Yang seperti itu, yang emosional seperti itu akan diingat terus sama dia. Jadi apapun, saya juga sering bahkan sambil sambil ngopi sama teman-teman gitu di kantor, tapi di akhir sesi selalu saya sisipkan itu farewell shot. Sesuatu yang memberikan gelombang emosi yang membuat itu yang punya nilai. Misalnya Anda punya donen yang mungkin presentasinya kurang, misalnya nggak kelihatan presentasi setiap hari. Bisa di akhir Anda bilang aja, tahu nggak Pak, orang-orang yang profesional itu mereka punya target ketemu 5 orang setiap hari. Dan kalau Anda melakukan itu, Anda pasti juga sukses. Saya hampir sering mengatakan untuk bisnis FHI ini ke teman-teman. Saya bilang begini, kalau kamu jadi ini setiap hari, paling sial 6 bulan dari sekarang, bonusmu di atas 100 juta, paling sial. Lalu kenapa teman-teman banyak yang belum 100 juta? Karena saya yakin belum setiap hari ketemu 5 orang. Setuju nggak teman-teman? Nah, boleh, Anda boleh libur misalnya seminggu sehari, boleh. Seminggu Anda ambil libur. Tapi ini lakukan setiap hari. Dan kalau Anda lakukan itu, saya hampir bisa pastikan, paling sial 6 bulan dari sekarang Anda bisa dapat di atas 100 juta. Kita udah ngalamin berulang-ulang kok. Kalau saya bisa, saya yakin Anda pasti bisa. Demikian, terima kasih, semangat pagi.